menjadi bagian dari Indonesia hanya beberapa meter dari tempat yang engkau duduk ini. Kita hanya ditugaskan untuk mencari pemain terbaik di daerah-daerah. Titik. Nomor 5 boleh dicoba. Ya, Bek. Bek. Coba kalian nomor 9. Pemain bagus tuh bang, nomor 9 bang. Kreatif. Saya kayak mau Ronaldinho. Bisa masuk timnas, terus masuk Piala Dunia. Kayu jadi gile. Kokoh, kuat. Saya Indra Sapri. Main kamu bagus, saya suka. Ya, Ya bes, Roni Malaifani. Yes! Kalau kau sayang sama saya, kau harus ketemu Lionel Messi daripada CR7. Banyakin gol untuk Indonesia. Sepasti itu. Anak-anak saya dari Alor tidak jadi berangkat hari ini karena cuaca buruk. lalu bagaimana aturan pakai lapangan ini sebenarnya? Kita kan tim nasional juga. Iya, dan kita juga timnas, Bang. Ada Garuda juga di daerah Lalu kita. apa bedanya? Bapak tidak mau memberikan hotel yang bagus, tidak masalah buat saya. Makanan yang enak, tidak masalah buat saya. Tapi ini nasi kering pun tidak kalian beri. Kalera kalian ini. Ayam goreng. Bebek goreng. Di negara kita ini, satu-satunya harapan itu yang nggak ada harapan itu. Ini seleksi yang terus-menerus akan saya siapkan sampai nantinya tim ini bermain di Piala Dunia. Harusnya kalian putus aliran bola yang menuju ke dia. Pemain bagus, pemain kuat kayak gitu. Jaganya jangan satu-satu. Tidak ada tim yang bisa diciptakan dalam satu malam. Cara kalian dengan keberhasilan hanya satu langkah. Langkah yang punya arti. Bangkit! Tegakkan kepala kalian, rebut kemenangan. Satu langkah. Buat bangsa ini bangga sama kalian semua. Film Garuda 19 merupakan adaptasi dari sebuah buku karya Guntur Cahyotomo dan Efek Rudi Gunawan. Mizan punya ide mau bikin Garuda 19, terus dia memanggil kami, saya dan Yusuf datang ke kantornya, terus kita diskusi sama produsernya. Ini loh kita mau bikin film tentang Garuda 19. Oh oke. Dengan mendengar judulnya saja, kita waktu itu sudah langsung mengasosiasikan sama timnas U19. Waktu itu saya selalu merasa apa ya? Merasa beberapa film sepak bola yang tema remaja itu kalau buat saya kurang bola. Makanya itu saya bilang sama produser, ini temanya menarik, tapi harus dikerjain semua orang yang tepat. Udah sini gue ambil deh. Film sepak bola Indonesia sampai saat ini kan belum ada yang memperkenalkan tim nasional. Banyak film sepak bola, tapi biasanya ya tim-tim regional, tim daerah. Nah, baru kali ini tim nasional dan Garuda Muda yang kepada siapa orang-orang Indonesia banyak menaruh harapan. Jadi sebetulnya itu cukup deg-degan juga nih. Oke, mudah-mudahan apa yang kita portray, apa yang kita gambarkan tentang tim ini memenuhi harapan orang gitu. Udah gini aja. Gimana kalau sekarang kita lagi bayangin makan enak? Hah? Nih, aku lagi ngebayangin makan nasi pakai bebek goreng. Wah enak ini. Cobain. Indra Safri cerita bahwa mereka mengalami kesulitan finansial timnya waktu itu saya visual. Indra Safri cerita dia harus belusukan ke anu, terus perspektifnya saya ganti dari anak-anak yang ada di kampung itu, di kampung-kampung itu, dan kemudian didatengin oleh orang dari pusat. Menurut saya sih penonton udah tahu ini tuh. Penonton udah tahu kok tim ini mau ke Piala Asia U19, tim ini juara di AFF. Tapi pada akhirnya bukan itunya kan butuh dilihat oleh penonton. Tapi perjalanan mereka untuk mencapai situ.
bagus sih pemain itu. Abang mau tanya sama kalian. Apa kalian masih bersama abang sekarang ini? Bang, abang perlu apa? Abang pernah bilang sama kita semua kalau kita bakal ke Piala Dunia. Dan sampai sekarang kita masih percaya itu, Bang. Iya, film Garuda 19 Semangat Pembatu ini bercerita tentang perjuangan timnas U19. Lebih tepatnya gimana caranya tim ini terbentuk, kan minimnya dukungan dari federasi ataupun pemerintah saat itu membuat Indra Safri ini memutar otak. Bang, ada sedikit masalah, Bang. Masalah apa lagi nih? Timnas senior. Mereka menyuruh kita untuk keluar di lapangan ini karena mereka mau pakai lapangan ini, Bang. Kayak gini nih, kalau misalnya ada konflik di tubuh PSSI. Apa itu? Sepertinya kita memang harus keluar dari lapangan ini, Bang. Perjuangan Indra Safri selain mengumpulkan beberapa pemain-pemain muda di daerah yang punya potensi, itu juga dia punya persoalan yang tidak gampang. Perjalanan Indra Safri ini begitu minim ya, begitu memprihatinkan. Proyek ini sendiri itu tidak disupport secara maksimal oleh pusat gitu dalam hal ini. Jadi ingin membuktikan juga bahwa masa sih di antara 240 juta jiwa penduduk Indonesia nggak bisa menemukan talenta-talenta muda yang bisa main bola di lapangan. Akhirnya mau nggak mau ya Indra Safri terkenal dengan belusukannya meskipun tanpa didukung oleh federasi. Jadi perjuangan dari seorang pelatih ini juga digambarkan sangat kental banget. Pak, tim saya ini masih dianggap sebagai tim nasional kan? Masih dianggap sebagai mewakili bangsa negara ini kan? Tapi apa yang sudah kalian berikan kepada anak-anak harapan bangsa ini? Bapak tidak mau memberikan hotel yang bagus, tidak masalah buat saya. Makanan yang enak, tidak masalah buat saya. Tapi ini nasi kering pun tidak kalian beri. Kalera kalian ini. Ini seleksi yang terus-menerus akan saya siapkan sampai nantinya tim ini bermain di Piala Dunia. Harusnya kalian putus aliran Bora yang menuju ke dia. Pemain bagus, pemain kuat kayak gitu, jaganya jangan satu-satu. Tidak ada tim yang bisa diciptakan dalam satu malam. Garuda 19 juga mencoba menonjolkan 3 karakter yang memang sangat menarik untuk digali. Di sana ada Sahrul. Sahrul ini berasal dari Ngawi. Kayu jati iki le, wite bendina kepanasan kudanan. Ora tau gabuk. Kokoh kuat. Lah kowe kudu ngono le. Wis saiki apa anane sing penting ya, kowe iku latihan sik sregep, sik temen. Ya akhirnya jadi pemain Ngawi FC toh. Halo. Aku di sini sebagai Sahrul. Sahrul ini back tengah yang tangguh. Selain itu juga dia itu adalah seorang anak yang nggak punya materi yang banyak gitu, kayak pemain bola kebanyakan gitu kan. Dia seorang anak kampung yang punya mimpi yang tinggi sebagai pemain bola. Cuma berdua saja. Ajak ya, Bes. Bes, Bes, kamu ikut aku orang? Kemana kakaknya? Ya, kita jalan-jalan aja lah Jogja. Ayo, Bes. Cakep itu. Cabut dulu kakaknya. Loh, aku udah diajak. Khusus orang ganteng. Walah, jagemblong. Ganteng. Yabes ini karakter yang memang kita semua tahu, mungkin ya hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia tahu Yabes ini adalah siapa. Yang menarik adalah perjuangan Yabes dalam bermain sepak bola itu sangat luar biasa. Dia selalu bermain sepak bola di alun-alun kota di Alornya, tapi pulangnya itu kalau misalnya sudah agak sedikit malam, Yabes ini
sudah tidak ada angkot lagi yang mengarah ke rumahnya. Jadi mau nggak mau sekitar berapa kilometer, Yabes itu lari dari lapangan menuju rumahnya. Bes, lari lagi kok? Iya, Mama. Dari lapangan datang di rumah nih jauh. 15 kilo memang nih. Kalau di sini saya berperan sebagai Yabes, salah satu pemain timnas yang berasal dari Alor. Karakter di film ini Yabes itu orangnya mungkin sedikit pemalu. Maaf. Kakak Adit, Ya. jadi pemain timnas macam ini kah? Pindah-pindah terus. Nanti Bes, sabar. Kalau kita udah main buat Piala Dunia, baru enak kita punya perjalanan naik pesawat kita, ya Mas Adit? Yazid diperankan oleh Gaza. Ini menarik, ini salah satu karakter fiktif. Ya, ini cuma satu doang ya karakter fiktif yang memang ditonjolin di cerita ini. Keluarganya berasal dari Konawe, tinggal asli di sana. Saudara saya, si Buhron. Dia akan main lawan timnas junior di PS Konsel. 2 minggu lagi dia akan bertanding. Saya mau nonton, Ci. Nama saya Gaza Zubizareta, saya berperan sebagai Yazid. Pertama aku disuruh jadi Yabes. Jadi Yabes, ternyata Yabes itu orang Alor. Muka saya nggak bisa jadi orang Alor. Akhirnya disuruh jadi Yazid, saya mainkan dan alhamdulillah mereka suka, ya diterima jadi Yazid. Sekarang saya lagi berada di suatu daerah di Konawe Selatan, di Torobulu. Jadi adegannya sekarang aku lagi mau berangkat sekolah, terus tiba-tiba disamperin sama pelatih daerah sini, mau nawarin seleksi buat masuk ke timnas. Di sini ada Pak Burhanuddin. Ngasih tahu, Pak, anak Bapak bisa main bola di Konsel. Action, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya dengar ini betul dengar rumahnya Citran Daul. Oh iya, kita Iya. duduk Iya, sebentar dulu, makasih. nanti saya panggilkan dia. Karena ini melibatkan beberapa kota besar lainnya, ada Jogja, terus juga ada Alor, ada Konawe, terus ada Solo juga ya, kita Solo juga ada, Jakarta juga ada, jadi banyak banget nih kota-kota ini. Jadi mereka udah kayak ini aja rockstar sih, tur beberapa kota. Di Jogja kita syuting, ya kondisi Jogja itu sebenarnya enak sekali buat syuting dan kerja. Karena bagaimanapun juga Jogja kan bisa dikatakan rumah kedua bagi orang bilang, karena banyak sekali tema-tema film yang berangkat dari budaya Jogja gitu loh. Terus kita ke Solo juga, Solo tingkat kesulitannya itu dia, kita diguyur hujan. Udah siap-siap, kita pakai baju timnas, kita keren untuk hujan kita sampai pagi hujan. Pas kita mau ambil adegan hujan, hujannya malah berhenti. Dan waktu itu kita pakai semprotan air gitu. Ya, kembali hari-hari yang berat, satu demi satu dilewati, termasuk scene hujan, dan ada beberapa yang tidak mau basah. Bisa kita lihat di mana solidaritas timnas sudah keren, sayangnya pelatihnya nggak solider. Terus kita pindah ke Konawe Selatan. Wah, Konawe Selatan ini luar biasa. Di Konawe Selatan itu kalau nggak salah ada 33 kecamatan dan 33 kecamatan semua menurunkan sampai 30 atau 50 orang untuk jadi ekstra di stadion, apa 100 gitu. Dan stadion itu cukup ramai gitu. Lalu juga kita ke yang agak sedikit jauh, kita ke Alor. Ini kan tempatnya Yabes, jadi memang orang sana juga sangat antusias banget di saat ini syuting film apa U19, cerita tentang ada Yabesnya. Wah, Yabes di sana udah kayak dewa. Saat kita akan menghadapi Korea, Indra Safri seperti menemukan cara untuk
mengatasi beban yang ada di muka anak-anak. Jelas karena memang mereka ini belum pernah bertemu dengan tim sebesar Korea. Di situ Matias Mucu sebagai Indra Syafri memberi semangat ke anak-anak timnas. Sangat manusiawi. Jadi tidak membakar semangat seperti orang mau perang, tapi lebih kepada menyentuh individu-individu, mengingat masa lalunya, mengingat ibu dan keluarga segala macamnya itu, sehingga mereka itu bisa mengambil sari dari semangat kenapa dia ada di tim ini gitu ya. Luar biasa deh, itu golden scene buat gue. Jarak kalian dengan keberhasilan hanya satu langkah yang punya arti. Bangkit! Tegakkan kepala kalian, rebut kemenangan. Satu langkah, buat bangsa ini bangga sama kalian semua. Kalau sepak bola itu nggak pernah terlepas dari supporter. Supporter adalah pemain ke-12 dalam olahraga sepak bola. Begitu juga yang ada di film ini, Garuda 19. Jakarta saya kenal cukup banyak anak Jerman ya. Mereka helpful banget. Dan saya selalu minta supporter beneran untuk datang karena mereka tahu apa yang mesti mereka kerjain. Waktu di Bantul sempat ada satu scene yang nggak pakai supporter beneran, lalu mereka pawai jalan jadi kayak buruh demo gitu. Ya artinya mesti ada usaha lain kan untuk nge-brief mereka. Kalau supporter bola di jalanan kayak apa? Solo kita mendapatkan dukungan dari Pak Supati. Mereka memberikan dukungan yang sangat luar biasa, nyanyi tanpa henti. Salut dah pokoknya buat Pak Supati sih. Yang mahal di dunia persepak bolaan itu atmosfernya gitu loh ya, situasinya, bagaimana teriakan-teriakan kekalahan, teriakan-teriakan kemenangan gitu loh. Itu yang luar biasa sebenarnya kalau kita nonton bola. Saya ucapkan terima kasih kepada para supporter yang telah mendukung dan menjadi bagian dalam film Garuda 19 Semangat Membatu ini. Semangat! Tadi habis gabung sama anak-anak dan nyanyi Garuda di dadaku. Selain ceritanya yang sangat menarik banget, terus gue juga yang menarik adalah gue bisa bekerja sama dengan deretan divisi-divisi yang memang sangat ahli di bidangnya masing-masing. Kalau misalnya nggak ada pemain senior, yang saya tanya kalau lagi kesusahan itu kru-kru. Kalau di art kita punya Pak Riko, lalu di DOP Pak Gunung dan kawan-kawan, luar biasa angle-angle dan shot-shotnya. Wish! Racikan dari kokinya Andi Yusuf Bakhtiar ini diharapkan bisa menyegarkan mata penonton seluruh Indonesia. Dan gue yakin dia adalah orang yang tepat untuk film yang bertemakan olahraga sepak bola ini karena memang dia adalah ahlinya dalam hal sepak bola. Ini bukan barang baru buat Andi Bakhtiar Yusuf. Jadi saya pikir ketika kita masuk ke operasional produksi kreatif gitu ya, hampir tidak ada hambatan. Ya berjalan dengan baik. Orangnya nggak banyak basa-basi. Terus kapanpun kita butuh dia buat nanya sesuatu, dia selalu jawab dan selalu membantu banget. Gokil orangnya, parah. Misalkan kita salah, dia pasti akan marah. Marahnya total deh gitu. Kebanyakan lari. Panas. Gak ada yang ngerjain yang begini, biar jam 12 tek-tek kayak gini. Itu, biar dia tahu kalau namanya aktor tuh bukan cuma pas lagi acting, pas lagi sebelumnya. Ya, gitu dong, lebih klimaks gitu. Kalau golin, lu nyetak gol gimana? Ronaldo lu lihat. Yeay! Messi gitu. Coba lu. Gimana kalau misalnya ekspresi gol? Lu ceritain lu, coba ekspresi lu. Yeay! Oh, jelek banget lu ekspresi lu.
Tidak ada satu kesebelasan pun di dunia ini yang dibangun hanya satu malam. Oleh karenanya, ini merupakan sebuah film yang diwujudkan dengan kesungguhan. Sejarah yang perlu kita ingat karena punya inspirasi di dalamnya. Ada pemikiran-pemikiran dan perjuangan di dalam film U19 ini. Seseorang yang punya impian jadi pesepak bola profesional, jangan menyerah, jadi harus latihan terus. Karena di saat kita bermimpi lebih tinggi, siapa tahu bisa mencapai ke sana. Bukan cuma buat pemain bola, tapi dari segala bidang itu, bahwa kerja keras itu harus dilakukan untuk meraih mimpi ini. Dimulai dengan mimpi, dibarengin dengan kerja keras sama doa. Film ini sebenarnya mengajarkan tentang itu. Semoga ini juga film ini bisa memberikan suntikan motivasi untuk anak-anak U19 yang akan berjuang di Piala Asia di Myanmar nanti. Berharap film ini bisa ditonton oleh masyarakat di seluruh Indonesia, terutama di desa-desa di mana anak-anak tim nasional U19 berasal.